Selamat datang di kuliah Survival Analysis. Ini adalah salah satu mata kuliah di program studi Sarjana Statistika Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Saya Sarini Abdullah, dosen pengampu untuk mata kuliah ini. Pada kesempatan kali ini, kita masih membahas mengenai pengujian hipotesis, yaitu suatu prosedur untuk mengevaluasi apakah hasil perhitungan yang kita dapatkan pada data sampel dapat digeneralisir pada data populasi. Dan pada video ini kita akan fokus membahas mengenai uji strata. Apa itu uji strata? Perhatikan ilustrasi berikut. Jadi misalkan kita punya terdapat beberapa populasi, yaitu populasi 1, populasi 2, dan seterusnya sampai populasi K. Kemudian pada masing-masing populasi kita lakukan pengambilan sampel seperti ini. Kalau pada uji K sampel dari video sebelumnya, kita melakukan perhitungan pada sampel untuk kemudian kita lihat apakah perhitungan tersebut mendukung kesamaan hazard pada semua populasi atau tidak mendukung statement tersebut, maka pada uji strata, sampel ini masih kita bagi-bagi lagi. Dibagi menjadi beberapa strata. Jadi, dapat dikatakan bahwa uji strata adalah melihat lebih detail di dalam sub-sub kelompok kecil di dalam masing-masing populasi. Nah, sub-sub kelompok tersebut sebenarnya adalah salah satu cara untuk mengakomodir bagaimana jika kita ingin menambahkan atau memasukkan suatu faktor lain yang mungkin bisa menjelaskan mengenai waktu survival dari event yang kita amati. Jadi, pada ilustrasi ini, misalkan pada sampel 1, nah sampel 1 itu tidak kita lakukan analisis secara utuh di dalam sampel 1, tapi kita bagi lagi menjadi, di sini pada contoh ini adalah menjadi 2 strata. Jadi di masing-masing sampel yang kita ambil dari setiap populasi, itu kita segmentasikan menjadi strata, di mana banyaknya strata bergantung pada banyaknya kategori dari faktor yang ingin kita perhitungkan di dalam model ini. Pada contoh ini, saya hanya mengilustrasikan 2 strata. Jadi, di sini kita punya strata 1, strata 2, demikian seterusnya untuk data yang kita miliki di populasi 1 sampai populasi ke K. Jadi, secara umum mungkin kalau kita perhatikan matriks data, jadi kita punya data, kita punya populasi 1, populasi 2, dan seterusnya sampai populasi ke K. Nah, di dalam masing-masing populasi, kita bagi lagi, kita segmentasi menjadi kelompok-kelompok kecil yang kita sebut strata. Contohnya apa sih? Misalkan di sini permasalahannya adalah, misalkan populasi 1 adalah sebenarnya kumpulan pasien penderita kanker stadium 1. Di sini adalah stadium 2 dan seterusnya. Di sini adalah stadium misalkan sampai 4 lah, stadium 4. Nah, kemudian ini biasanya kan kalau diuji K-sampel kita hanya melihat apakah ada beda survival experience antara penderita kanker dari yang berada pada stadium 1 dengan stadium 2 dan seterusnya sampai stadium K. Kita hanya melihat seperti itu. Akan tetapi jika kita ingin mengontrol faktor lain, efek dari faktor lain, misalkan kelompok usia, katakanlah harusnya jangan hanya melihat berdasarkan stage, tapi harus mempertimbangkan juga usia dari pasien, karena pasien berusia muda dengan pasien yang lebih senior atau berusia lebih tua, mestinya responnya bisa jadi tidak sama terhadap treatment yang diberikan. Jadi, kalau seperti itu, maka kita akan mengakomodir tadi efek usia menjadi strata.
Dan usia perlu dikategorisasi. Misalkan ini adalah, katakanlah usia kurang dari 40 tahun, terus ini usia 40 sampai 50, dan seterusnya sampai misalkan ini usia di atas 80 tahun. Maka ini menjadi segmentasi dari data pada masing-masing stadium. Atau sebenarnya juga bisa sih kita pertukarkan. Jadi stadium yang menjadi strata, usia yang menjadi populasinya atau kelompoknya. Kapankah yang satu menjadi strata, yang lain menjadi populasi atau pengelompokan di sini, itu bergantung pada sudut pandang kita terhadap permasalahan tersebut. Oke, jadi di sini ketika kita sudah mensegmentasikan data-data kita, maka kita bisa melihat di dalam masing-masing strata, karena tadi kan katanya harus dikontrol berdasarkan suatu faktor tertentu, misalkan ini usia. Jadi kita lihat, oh di antara orang-orang yang usianya kurang dari 40 tahun, apakah hazard yang di stadium 1 sama dengan yang di stadium 2 dan seterusnya. Di antara orang-orang yang usianya antara 40 sampai 50 tahun, apakah hazard yang berada di stadium 1 sama dengan yang di stadium 2 dan seterusnya. Dan di sini juga hingga apakah untuk orang-orang yang usianya di atas 80 tahun, hazard di stadium yang berbeda apakah sama atau masih ada perbedaan. Jadi di sini nanti kita akan melihat di dalam masing-masing strata. Tentu jika kita ingin mendapatkan hasil yang secara global pun bisa. Jadi apakah misalkan hazard di populasi 1, dalam hal ini misalkan tadi contohnya stadium penyakit, di stadium 1 sama dengan di stadium 2 dan seterusnya. Ini yang seperti ini kita punya namanya uji global. Jadi secara total kita bisa punya sebanyak di sini S plus 1 pengujian. Itu dinyatakan secara formal. Jadi hipotesis pada yang akan diuji pada uji strata adalah seperti ini. Jadi hazard di populasi 1, populasi 2, sampai populasi K adalah sama di setiap titik waktu selama dalam masa pengamatan, dan saya melihatnya di strata 1 apakah seperti itu, di strata 2 apakah berlaku seperti itu, dan seterusnya. Dan alternatif hipotesis alternatifnya adalah jika ada minimal 1 titik waktu di mana minimal ada 1 atau lebih kelompok yang nilai hazardnya berbeda, maka di strata tersebut kita bisa lakukan penolakan hipotesis. Untuk menentukan hipotesis mana yang didukung oleh data, apakah hipotesis 0 atau apakah hipotesis alternatif, maka kita harus lakukan perhitungan. Nah, perhitungan itu berdasarkan data sampel nanti akan menghasilkan suatu statistik uji. Sebenarnya kalau kita lihat dari ilustrasi yang tadi kita miliki, uji strata ini bahkan dari hipotesisnya ini kalau kita hilangkan indeks S-nya, ini kan berarti sebenarnya sama dengan uji K-sampel. Ya, sehingga statistik ujinya itu juga hanya dengan sedikit modifikasi dari uji K-sampel, yaitu di sini kita lihat untuk lebih detail mengenai penjelasan statistik uji pada uji K-sampel, silakan simak video untuk pengujian K-sampel. Di sini kita lihat bahwa statistik hitungnya atau statistik ujinya adalah berdistribusi chi-square derajat bebas K-1, Z1 sampai ZK dengan inverse matriks varian kovarian dan transpose dari vektor Z.
Dan kalau K sama dengan 2, dia bisa dibawa ke distribusi normal standar. Jadi hasil ini kita modifikasi. Kalau ini tadi adalah, yang di sini adalah pada seluruh sampel, ini sampel 1, sampel 2, sampai sampel K, kita hitung ini, Z1 kita hitung di sini, kemudian oke, sampel K-1, sampel K ini nanti sebagai faktor koreksi. Ini kita lakukan perhitungan, maka pada uji strata, perhitungan ini kita lakukan di dalam strata, karena tadi datanya kita segmentasi. Sehingga itu menghasilkan statistik uji yang kita punya di sini. Ya, jadi ini kita ada tambahan indeks ini yang menyatakan perhitungannya dilakukan di dalam strata, tetap chi-square derajat bebas K-1 karena tadi adalah kita punya ada sebanyak K kelompok. Jadi di strata 1 kita lakukan perhitungan dapat statistik uji seperti ini. Di strata 2 kita lakukan perhitungan yang serupa, kita dapatkan juga statistik uji seperti ini juga, sampai seterusnya di strata yang ke S kita lakukan perhitungan yang serupa dan kita juga dapatkan statistik uji yang seperti ini. Sementara kalau pengujian secara global, yang dimaksud dengan uji secara global adalah ini tadi, kalau tidak ada indeksnya. Jadi H1T sama dengan H2T sama dengan seterusnya sama dengan HKT. Jadi ini artinya kan berarti yang data ini, ya segmentasi ini tidak ada, kita gabungkan semua, maka statistik ujinya serupa, lihat sama persis, hanya sekarang ini dot menyatakan jumlahan. Nih, dot ini menyatakan sebenarnya kita menjumlahkan terhadap seluruh strata. Dan kalau K-nya sama dengan 2, kembali kita dapatkan bentuk khusus seperti ini. Dengan statistik uji seperti itu, kita punya aturan keputusan. Jadi kalau untuk yang ini, yang pengujian di dalam masing-masing strata, ya kita aturan keputusannya adalah, oke, kembali kita punya distribusi chi-square derajat bebasnya K-1. Jadi di sini daerah kritis, alfa per 2 ini adalah daerah penolakannya. Oke, dengan ini harusnya K-1. Oke. Kemudian untuk uji global sama juga statistik ujinya, daerah kritisnya juga serupa, dan untuk K sama dengan 2 itu kita menggunakan distribusi normal standar dengan daerah penolakan H0 adalah di batas atas dan ekor atas ekor bawah dari